kenapa terjun dan mau maju menjadi Ketua ketua PSSI karena memang saya hobi sepak bola. Sepak bola. Ya, saya udah sebelumnya melihat seperti apa kondisi di lapangan saat ini, gitu kan, apa yang harus kita benahi dan apa yang belum kita benahi. Ya, jadi di DKM itu yang saya urusin sekarang ini, kami tidak hanya menyiapkan masjid atau tempat ibadah, tidak. Tapi bagaimana masjid pun kita jadikan sebagai pusat pendidikan, juga pusat perekonomian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, untuk kesekian kalinya, saya akan membedah isi kepala calon legislatif. Dan kali ini calon legislatif dari Partai Golkar Kota Cilegon. Orang ini, guys, saya sebelum saya akan sampaikan lebih jauh, saya akan kasih satu clue ke Anda semua bahwa orang ini adalah anak muda yang soleh menurut saya. Anak muda yang soleh, aktif berorganisasi, dan juga seorang pengusaha, guys. Anda penasaran kan? Siapa dia? Kita sambut Bung Robin Sarr. Tepuk tangan dong, tepuk tangan dulu. Assalamualaikum Kang Robin. Waalaikumsalam, Bro. Sehat ya? Alhamdulillah. Aktivitas masih seperti kemarin-kemarin? Sana kemarin masih sosialisasi? Ya, masih alhamdulillah, Kang. Masih kita selain sibuk sosialisasi juga tetap masih ngurusin perusahaan juga. Oh ya, nah ini masih ngurusin perusahaan, guys. Bung Robin Sarr ini yang saya tahu beliau ini adalah ketua PSSI Kota Cilegon. Betul. Oh iya, Ya. tahun dari tahun berapa tuh megang PSSI? 2021, Kang. 2021 sampai 2025. Oh, Masa jabatannya. berarti Anda sering berhubungan dengan apa supporter Cilegon itu namanya? Volcano ya? Ya. Sering ya? Sering. Karena memang sekarang Cilegon United sudah tidak ada, jadi ada hanya sebagian lah beberapa kelompok yang masih eksis. Dan sekarang yang saya sering ketemukan adalah Cilegon Youth namanya. Cilegon Youth, Ya, supporter sepak bola juga? Ya, itu untuk klub Cilegon yang saat ini hadir itu Persik Cilegon. Oh, apa Persik Cilegon, Ya. Persatuan Sepak bola Indonesia Cilegon. Wow. Nah, sebagai ketua PSSI, apa sih yang udah Anda lakukan selama ini? Ya, jadi kita memang pertama menerima jabatan di tahun 2021 sampai 2025. Memang karena memang saya juga hobi sepak bola, Kang. Karena memang saya kenapa terjun dan mau maju menjadi ketua PSSI karena memang saya hobi sepak bola. Sepak bola. Ya, saya udah sebelumnya melihat seperti apa kondisi di lapangan saat ini, gitu kan, apa yang harus kita benahi dan apa yang belum kita benahi. Siapa sih pemain sepak bola idola Anda? Kalau di dunia Cristiano Ronaldo. Oh, pasti. Kalau orang-orang sepak bola pasti tahu lah yang begitu gitu ya. Ya. Nah, oke, yang sudah Anda lakukan sebagai ketua PSSI Cilegon itu apa selama ini? Jadi kita dalam pengurusan kami ini kami fokus terhadap tiga item, Kang, 3 poin. Satu adalah peningkatan SDM, itu poin utama. Kedua adalah kompetisi yang berkesinambungan dan berjenjang. Dan yang ketiga adalah prasarana dan prasarana. 3 item poin itu yang menurut saya memang sangat wajib harus kita benahi untuk PSSI saat ini. Dan sekarang sudah berjalan. Terus kompetisinya seperti apa? Yang maksud ada kompetisi itu apa? Ya, jadi gini, karena memang di sini kita sebagai PSSI Kota, PSSI Kota itu diamanahi dalam statuta itu fokus mengurusin SSB sebenarnya, Kang. Oh iya. Jadi yang kita benahi di sini dasarnya, basicnya. Jadi anggota-anggota kita adalah para SSB, Sekolah Sepak Bola Kota Cilegon. Yang dulunya mungkin kurang terbina dengan baik, alhamdulillah, karena memang kami fokus terhadap SSB, kami inventarisir sampai detik ini total SSB di Cilegon sudah 45 SSB yang sudah terdaftar. Itu pun masih banyak yang belum terdaftar. Nah, dengan banyaknya jumlahnya saja berarti kan sudah ada banyaknya juga kemauan gitu kan, sama masyarakat Cilegon, minat bakatnya dari sepak bola. Nah, artinya animo masyarakat terhadap sepak bola masih sangat tinggi di Cilegon. Betul, sangat tinggi di Cilegon. Makanya tugas kami selaku organisasi yang membawahi sepak bola, tentunya kami harus bisa membaca, melihat situasi, gitu kan. Nah, tadi sepak bola kita fokus di kompetisi itu, Kang, dari usia 8, yang kita sebut grassroots ya, 8 tahun, 10 tahun, 13 tahun, 15 tahun, sampai 17 tahun. Berarti ini kompetisinya antar SSB? Antar SSB. Wah, itu keren. Berjenjang usia, terus kita tularkan. Berarti memang ini yang dilakukan Bung Robin ini memang dari dasar dulu ya? Dari karena
pintu masuk menjadi pemain sepak bola profesional itu di SSB. Betul. SSB-nya yang harus dibina. Harus dibina. Oh, bagus program Anda ini. Ya. Jadi gini Kang, izin menambahkan. Aha. Selain dari kompetisi, tadi yang saya sampaikan poin pertama adalah SDM. SDM, oke. SDM sumber daya manusianya itu harus kita maksimalkan juga. Karena memang kebanyakan dulu pelatih-pelatih SSB yang dulu itu Kang, dia dapat ilmu dari gurunya dulu. Ya. Yang ngajarkan dulu. Sedangkan mohon maaf dulu gurunya belum dapat ilmu yang benar. Apalagi dengan program-program sepak bola saat ini kan yang udah modern lah. Ya. Sedangkan dulu dia diajarkan ilmu-ilmu mungkin tradisional, asal tenang atau seperti apa. Jadi ketika kemarin pun kita sudah melakukan lisensi pelatihan, itu lisensi pelatihan ada 4 poin Kang. Lisensi D, C, B dan A. Nah, yang kita bisa selenggarakan kemarin lisensi D. Nah, kita gratiskan kemarin sebanyak 30 peserta dari PSSI Kota Cilegon 30 orang dan akhir tahun kemarin juga dari Dispora Kota Cilegon juga melaksanakan lagi. Kalau lisensi D itu untuk kelas apa itu? Dasar Kang. Itu jadi basic sekali untuk para pelatih. Maksudnya Pak pelatih dia bisa melatih di kelas klub apa itu? Sekarang lisensi D itu hanya mungkin di usia SSB saja. Oh, masuk SSB lah ya. 13-15 tahun jenjangnya. Jadi dia ada bertahap tuh, peningkatan terus. Nah, jadi tadi kembali karena memang SDM itu atau ilmu itu sangat penting gitu kan. Ketika saya udah memberikan pelatihan, kita panggil instrukturnya untuk pelatih, banyak tuh pelatih yang ngomong sama kita, Pak Robin berarti selama ini saya salah ya mengajarkan kepada rekan-rekan adik-adik kita gitu. Ya saya bilang bukan salah, tapi kurang tepat aja gitu. Karena memang dulu mungkin pelatih Kakang semua dulu kemarin itu belum pernah belajar gitu. Sekarang karena Kang sudah punya ilmunya, tolong diterapkan di lapangan. Dan alhamdulillah Kang. Sekarang kita sudah mulai diperhitungkan. Minimal di Provinsi Banten, Kota Cilegon saat ini bisa dibilang paling aktif lah untuk sepak bolanya. Saya bisa menjamin guys, kalau seluruh PSSI Kabupaten Kota se-Indonesia melakukan strategi yang sama, saya pikir akan bagus tuh hasilnya ke depan. Ya, betul insya Allah. Oke deh. Karena kan bola itu luar biasa. Dari semua usia itu bola itu masuk. Terus Anda melakukan bukan pendekatan ya, komunikasi sama para supporter di Cilegon tuh apa yang Anda lakukan? Ya, jadi kalau supporter kan memang kembali ke klubnya kan. Nah, jadi mau nggak mau karena memang supporter kan ingin. Karena dia kecintaannya terhadap sepak bola, usia sepak bola Kota Cilegon, jadi dia sangat mensupport. Tentunya dia ingin mengharapkan keseriusan dari kami, dari para pengurus, supaya klub yang dia bela, yang dia dukung selama ini bisa berkontribusi atau bisa memberikan hasil yang maksimal. Dan alhamdulillah juga di tahun ini, 2023 ini, Persik Cilegon lolos ke nasional, Liga 3-nya. Liga 3. Nah, itu suatu prestasi juga, Kang. Karena memang dari semenjak Persik berdiri dari tahun 2000-an, belum pernah lolos nasional. Oke, jadi guys, CU sudah tidak ada, Cilegon United sudah ada. Anda jangan berkecil hati. Sekarang ada Persik Cilegon yang sudah masuk Liga 3 nasional. Liga 3 nasional. Tepuk tangan lagi dong buat PSSI ini. Ini Bung Robin. Siap. Di balik aktivitas Anda sebagai ketua PSSI, ternyata Anda itu yang setelah saya profiling itu Anda juga aktif di DKM ya, ketua DKM atau apa Anda? Iya, saya kebetulan diamanahi oleh masyarakat di lingkungan saya sebagai ketua DKM, Kang. Di masjid mana? Al-Amin, Kang, di Grogol. Masjid Al-Amin Grogol. Hijau. Oh iya. Ya, itu sebagai ketua DKM. Betul. Oke, di DKM apa yang sudah? Kalau di PSSI tadi kan Anda melakukan itu tuh. Memanage PSSI sedemikian rupa. Di DKM Anda seperti apa? Apa yang Anda lakukan? Ya, jadi kami pun menyikapi seperti ini karena memang kita yang selama ini mungkin lumrah saja kan, perihal masjid itu kan kita paling menganggapnya masjid hanya sebagai tempat kita ibadah saja ya, untuk untuk sholat, untuk beribadah. Tapi kalau saya punya prinsip lain, pandangan lain. Karena saya juga melihat ya sedikit lah membaca kisah-kisah Rasul, bahwa kan dulu zaman Rasul tuh masjid tuh nggak hanya tempat sholat loh gitu kan. Dia menjadi pusat peradaban. Tempatnya dia mungkin belajar, makanya kami pun punya prinsip. Saya punya moto di masjid saya DKM Al-Amin itu masjid sebagai pusat peradaban. Benar kan? Masjid sebagai pusat peradaban. Betul, pusat peradaban. Karena memang semua peradaban boleh dari masjid. Iya, betul. Ya, jadi di DKM itu yang saya urusin sekarang ini, kami tidak hanya menyiapkan masjid hanya tempat ibadah, tidak. Tapi bagaimana masjid pun kita jadikan sebagai pusat pendidikan. Betul. Juga pusat perekonomian. Bisa dijelaskan pendidikannya apa, modelnya ekonomi apa? Ya. Jadi kalau perihal pendidikan, karena memang kami pun di Al-Amin juga memiliki tempat TPQ ya. Pendidikan Quran. Tilawah pendidikan.
kita punya TPQ. Nah, TPQ itu pun kemarin seperti bus itu. Karena mungkin karena apa namanya siswinya sudah banyak. Jadi kadang ketika sholat asar itu kan agak mengganggu jamaah. Akhirnya kami pun dari DKM membangun. Alhamdulillah sekarang udah 80% Kang. Pembangunan TPQ-nya sebentar lagi selesai. Kami akan fokuskan untuk bangunan tersebut untuk pendidikan. Saat ini baru TPQ. Anda yang memprakarsa itu bersama warga? Bersama warga. Betul. Kami mendorong kepada masyarakat karena memang ini masjid dan pendidikan ini kan untuk anak-anak kita ke depan, untuk pendidikan agama kita karena sangat penting lah. Karena tentu kita di masyarakat perlu juga kan ilmu bekal agama itu sangat penting lah. Jadi alhamdulillah sudah 70-80% pembangunannya dan kedepannya tidak hanya TPQ Kang, tapi rencana saya punya pandangan ke depan TPQ ini akan saya jadikan MI lah, Madrasah Ibtidaiyah. Wah, itu ke depan saya seperti itu. Saya agak terharu guys. Agak terharunya kenapa? Biasanya kan yang kita tahu DKM itu adalah generasi tua ya. Betul. Ternyata di Cilegon ada ketua DKM yang anak muda sekali, model Bang Robin. Dan dia memprakarsai itu tadi yang disebutkan LPQ itu, Lembaga Pendidikan Quran. Anak muda ini urusan dunianya oke, ngurusin PSSI, urusan akhiratnya juga kayaknya oke juga. Ini caleg paket komplit menurut saya, paket komplit dunia dan akhirat. Amin. Allah. Oke, PSSI udah, kemudian tadi DKM sudah. Anda usaha di bidang apa? Saya bergerak di bidang perusahaan bongkar muat Kang. Sevedoring Company, ya. Sevedoring Company dan juga alat berat dan dump truck Kang. Ininya usernya di Cilegon. Ada beberapa titik sih di luar Cilegon juga ada. Kebanyakan kita ada yang di wilayah Kabupaten Serang, ada di wilayah Kabupaten Tangerang, ada di wilayah Marunda Jakarta, di Bogor juga ada. Kalau boleh saya tahu, klasifikasi perusahaan Anda itu udah kelas apa sih? Kan ada kelas B atau ada B1, B2, kelas apa Anda? Ya, menengah lah kita. Menengah lah ya. Aja Kang. Ya, coba tuh guys. Saya, gimana ya? Ini masih muda guys. Mohon maaf, Bung Robin. Anda kelahiran tahun berapa? Saya kelahiran 92. 92 berarti sekarang? Usia 31 tahun sekarang. Allahu Akbar. 31 tahun, sudah menjadi pengusaha yang sedemikian hebat, dan juga menjadi ketua DKM yang menurut saya patut dibanggakan oleh masyarakat Cilegon dan Indonesia kayaknya. Anak muda yang begitu energik. Nah, begini Bung Robin. Anda pengusaha, usaha bongkar muat, yang usahanya sedang berjalan sedemikian mulus. Kok tiba-tiba Anda terjun gitu loh ke dunia bahtera politik itu, apa dasarnya itu? Oke, jadi gini Kang. Jujur awalnya saya maju itu diminta oleh masyarakat saya Kang. Di lingkungan saya itu diminta oleh masyarakat. Betul. Boleh saya tahu di masyarakatnya di mana itu? Di Komplek Puri Krakatau Hijau, di Grogol Kota Sari. Anda diminta? Saya diminta oleh masyarakat, oleh kesepuan di lingkungan, karena memang walau alam saya juga pilihan mereka seperti apa, kenapa malah mendorong saya untuk maju mewakili mereka gitu kan. Karena saya. Anda ketua DKM yang sukses. Kira-kira begitulah. Ya mungkin kurang lebih seperti itulah. Jadi, lanjut. Ya, jadi karena memang masyarakat yang meminta dan saya pun punya prinsip ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Oke. Karena memang saya selalu ketika dulu pesantren juga sering diajarkan khairun nas anfa'um linnas gitu kan, baik manusia. Anda pesantren di mana? Saya di Gintung Kang dulu. Di Gintung. Iya, walaupun nggak lulus sih, cuma kita alumni nggak lulus. Gitu. Iya. SMP kelas 3 doang kita. Oke, lanjut. Nah, jadi khairun nas anfa'um linnas, sebaik-baik orang yang manfaat orang lain. Oke. Nah, jadi ketika masyarakat meminta itu pun tidak saya terima dengan langsung hari itu juga. Begitu tidak ya? Enggak. Saya pertimbangkan dulu matang-matang seperti apa. Istikharah gitu. Dulu mungkin. Istikharah dulu, kebermanfaatan seperti apa. Jangan sampai ketika saya maju niatnya ingin manfaat, tapi malah mudarat. Makanya saya pertimbangkan matang-matang lah. Saya minta izin istri, minta izin orang tua gitu kan. Tapi ya ketika saya pelajarin, ternyata memang intinya sangat manfaat. Malah manfaatnya lebih luas dibanding kita hanya sekedar pribadi atau perusahaan gitu kan. Karena, sabar sebentar, tahan. Begini Bung Robin, kenapa saya sebut tadi Anda dalam tanda petik ya, ini guyonan, terjerumus ke dalam bahtera politik. Kenapa saya sebut bahtera? Bahtera itu ada badai, ada gelombang dan lain sebagainya. Itu Anda sudah sadar dengan itu. Politik itu kan gonceng-gancing. Betul. Bagaimana Anda menjelaskan ke istri Anda? Istri Anda setuju? Alhamdulillah setuju Kang. Ya dengan segala pertimbangan gitu kan. Tapi memberikan restu. Memberikan restu. Istri setuju dan orang tua setuju. Tapi pertimbangan saya gini Kang. Pertimbangannya karena memang saya ingin manfaat.
Ingin bermanfaat. Oke. ingin bermanfaat, dan saya semoga Allah Allah mudahkan gitu kan, Allah ridhoi. Saya yakin ketika Allah ridho semuanya akan dipermudah. Walaupun memang Oke. pasti dengan segala dinamikanya. Oke, pasti. Yang penting kita harus dengan ya tadi tuh niatnya, Kang. Karena saya apapun itu, ketika saya mau ingin mengambil amanah apapun itu, saya akan luruskan niat tuh. Apa sih niatnya gitu kan? Betul. Niatnya apa sih? Ketika memang niatnya sudah lurus, semoga Allah istiqomahkan, saya yakin Allah akan memberikan kemudahan. Saya pernah membaca kitab Hayatus Sahabah, guys. Dalam kitab itu memang secara rigid disebutkan luruskan dulu niatnya. Kalau mau apa-apa tuh niatnya luruskan dulu. Betul. Bung Robin ternyata sudah melakukan itu. Iya. Orang tua Anda seperti apa ketika Anda memutuskan maju sebagai calon anggota legislatif dari Partai Golkar? Ya. Jadi alhamdulillah orang tua juga mensupport, Kang. Karena memang ya selagi memang kamu diberikan amanah oleh masyarakat nanti, orang-orang pada percaya sama kamu, kamu jaga amanah tersebut, tanggung jawab tersebut, dan bermanfaatlah di masyarakat. Itu Jadi pesan orang tua pesan saya. orang tua ya, Ya, oke. perihal Partai Golkar pun, karena memang orang tua juga mungkin melihat Partai Golkar di Cilegon khususnya kan, Track recordnya, track recordnya sudah banyak melakukan pembangunan, dan itu pun salah satu itu juga sih, Kang. Keinginan saya juga sih. Jujur saya juga melihat kota Cilegon ini, kita kota industri kan, tapi kayaknya masih kurang sesuai dengan namanya. Tidak berbanding lurus. Tidak berbanding lurus. Maka saya juga punya sedikit gagasan perihal untuk bangun kota gitu kan, minimal prasarana untuk masyarakat lah gitu. Oke, boleh dijelaskan. Kalau ini kan sudah masuk ke program Anda tuh ya. Ya. Kalau terpilih sebagai anggota legislatif, apa sih program Anda yang ingin Anda lakukan itu? Yang ingin Anda perjuangkan tuh? Oke, gini Kang. Ketika saya banyak sosialisasi ke masyarakat, itu banyak sekali masyarakat yang membicarakan perihal pengangguran. Oke, Ya, sangat tinggi. Kayaknya di mana ketika saya datang, pasti. pengangguran Pak, anak saya, suami saya nggak kerja, tolong dibantu Pak gitu kan. Ternyata berarti kita ini emang sangat krisis di pengangguran. Pertimbangan saya, kan akhirnya saya berpikir, apa sih yang bisa saya lakukan gitu kan, dalam rangka mengurangi. Karena mungkin kalau kita menghapuskan semua agak sulit, sangat sulit lah. Tapi kita yang tadi itu kembali ke niatan kita baik, ditunjang dengan pemikiran dan gagasan kita, siapa tahu Allah mudahkan gitu kan, akhirnya manfaat dan hasil tadi, hasil tercapai. Ketika saya melihat SDM Bang, atau pengangguran, ketika saya pernah nanya juga beberapa HRD di perusahaan-perusahaan besar itu, saya tanya kenapa sih bapak-bapak di sini tidak bisa mengakomodir lah gitu ya, atau menerima masyarakat lokal Cilegon untuk bisa ikut bekerja di sini. Kebanyakan dari mereka tadi kembali SDM, Persoalan SDM. Iya, SDM dia bilang kayak gitu. Oh, berarti PR kita SDM ternyata. SDM yang seperti apa gitu kan? Mungkin satu dari segi pendidikan, mungkin standarnya kan sekarang udah mulai tinggi tuh, minimal S1 atau seperti apa gitu. Dan selain pendidikan juga ternyata skill juga yang memang harus juga mumpuni. Nah, saya punya gagasan, pemikiran, walaupun memang kita nanti sebagai legislatif ya kan, kewenangan itu terbatas, tapi minimal dengan apa kewenangan nanti saya punya nanti, minimal bisa mendorong lah, memfasilitasi supaya apa yang jadi gagasan saya dalam rangka mengurangi pengangguran bisa terwujud. Apa itu? Saya ingin meningkatkan SDM melalui BLK Cilegon, Kang. BLK Cilegon. Ya, BLK kan sudah ada. BLK sudah ada, tapi apa yang ada di BLK tersebut tidak linier dengan apa yang ada di kebutuhan industri. Oh iya. Itulah yang saya ingin perjuangkan, saya ingin maksimalkan. Kenapa sih BLK sudah ada betul? Kenapa nggak kita tingkatkan? Kita upgrade. Kita adakan di BLK tersebut sesuai dengan kebutuhan industri kita. Oke, begini guys. BLK itu Balai Latihan Kerja di Cilegon sudah ada. Ya. Tapi nyatanya apa yang dilakukan di BLK itu tidak sejalan dengan kebutuhan industri. Betul. Contohnya misalkan begini, di sini itu industri berat, industri yang padat modal. Tiba-tiba di BLK-nya hanya latihan tata boga, yang nggak masuk. Ya kayak begitulah ya. Betul. Kak. Oke, jadi menurut Anda harus ditingkatkan BLK dan target pelatihannya. Iya, jangan hanya tingkatkan BLK, peningkatan berarti segala faktor tuh Kang. Ya. Dari segi peralatan, penunjang dan lain-lain harus siapkan. Kita juga harus berkontrak juga, berkomitmen juga dengan para industri kan. Sebelum kita menentukan, kita coba komunikasi dulu dengan industri. Kalau memang ini ada itikat baik dari pemerintah Kota Cilegon untuk dalam rangka mengurangi pengangguran dan meningkatkan BLK-nya, dalam rangka meningkatkan skill tadi manusianya, kita komitmen terhadap industri. Industri butuhnya seperti apa? Industri baja misalkan butuhnya seperti apa? Industri kimia butuhnya seperti apa? Industri plastik atau lain-lain butuhnya seperti apa? Kita coba adakan, Kang. Kita coba adakan di BLK tersebut agar keluarnya dari BLK tersebut sudah bisa diterima. Langsung terserap. Karena memang saat ini ketika saya bicara juga dengan para anak-anak muda saat ini kan,
mereka pengen hal yang konkret gitu. Gimana maksudnya? Hal yang konkret itu seperti ini, maksudnya ketika memang dia dari perihal kita bisa bicara pengangguran, ketika dia sudah siap semua, tapi kadang juga Pak nggak diterima-terima juga. Nah, misalnya itu. Tapi ketika kita sudah ber-MOU dengan para industri, saya rasa bisa kok. Yang penting memang anak-anak itu sudah sesuai. Oh, ini berbicara output. Outputnya betul. Jangan Jadi sampai setelah ikut pelatihan ternyata nganggur-nganggur juga. Iya. Makanya kita harus ada komitmen tadi. Oke, jadi ini komitmennya tripartit menurut saya. Iya. Dewan, Bung Robin, menggagas program itu. Betul. Agar pemerintah melakukan itu. Betul. Jadi terjadilah perjanjian 3 pihak nih. Oke, pemerintah daerah yang didesak oleh DPRD menyediakan fasilitas yang oke di BLK-nya. Dan DPRD juga mendesak industri untuk melakukan MOU agar mereka menggunakan output dari orang-orang yang sudah ikut BLK itu. Betul. Usernya harus pasti. Harus gitu pasti dulu. Makanya jangan sampai ada miss lagi gitu kan. Ada alasan lagi misalkan nggak sesuai lagi, apa nggak ada alasan dong nggak sesuai. Karena memang kita udah sesuai kebutuhan Anda tadi. Jadi udah nggak ada alasan lagi. Walaupun memang kita juga melihat juga sih memang ketika BLK kan mungkin tidak langsung ribuan orang, tapi minimal ada langkah pasti dan konkret dulu Bang. Betul. Dibanding kita, mohon maaf, hanya magang-magang saya kan belum pasti juga. Tapi ketika ber-MOU dan segala fasilitas kita upgrade Kang, harus upgrade Kang fasilitas Kang. Magang itu misalkan 3 bulan selesai, nganggur lagi. Kita harus benar-benar fokus melatih mereka dan langsung harus diterima. Oh, berarti itu salah satu program Anda ya, kalau terpilih sebagai anggota dewan. Ya, yang akan saya usahakan dorong. Akan diusahakan dorong. Oke, selain soal pengangguran dan tenaga kerja, hasil konsolidasi Anda di masyarakat, sosialisasi Anda di masyarakat, apa lagi sih yang muncul? Muncul memang salah satunya banyak juga perihal prasarana ya, sarana-prasarana, lingkungan, jalan dan lain-lain lah Kang. Itu normatif atau umum lah. Umum, tapi memang itu juga tugas kita juga kan. Makanya saya benar-benar bisa melihat situasi di lapangan ketika saya terjun turun nanti. Atau yang kemarin saya lakukan pun ternyata bisa menampung aspirasi kan. Dan memang itu salah satu tugas dewan lah. Ketika dewannya turun, berarti dia kerja. Turun ke masyarakat, mendengar aspirasi, dan kita dorong. Nah itu saya anggap dewan yang kerja. Tapi kalau dewannya, mohon maaf, jarang turun ke masyarakat, jarang melihat kondisi di masyarakat, itu saya anggap dewan yang nggak bisa bekerja. Guys, saya sudah melakukan progres dengan 4 calon anggota legislatif. Dan umumnya calon anggota legislatif dari generasi muda itu selalu berbicara itu. Betul. Anggota dewan itu harus bergerak. Anggota dewan itu harus bergerak. Kalau nggak bergerak ya nggak kerja. Bagaimana dia menyerap aspirasi kalau kerjaannya kemana gitu nggak jelas gitu ya. Betul. Oke, Bung Robin, Anda ini caleg Partai Golkar di dapil mana sih? Saya dapil 4 Kang, Merak Grogol. Dapil 4 Merak Grogol. Betul. Oh iya. Bung Robin, Anda dari dapil Grogol Merak ya. Saya tidak akan mengampanyekan Anda di sini, tetapi saya beri kesempatan kepada Anda untuk semacam menyampaikan kepada masyarakat bahwa Anda itu layak dipilih. Apa sih yang akan Anda lakukan? Kenapa sih warga Merak dan Grogol itu perlu memilih Anda? Silakan sampaikan. Oke, terima kasih Kang Gondrong. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri juga khususnya untuk warga Kecamatan Pulau Merak dan Kecamatan Grogol, dapil 4. Nama saya Robin Sar, caleg DPRD Kota Cilegon dari Partai Golkar nomor urut 2. Insya Allah saya akan maju di Februari nanti. Mohon doa dukungan, karena memang saya insya Allah maju ini ikhlas niatnya lillahi ta'ala. Niatnya tidak dalam rangka untuk memperkaya diri, tidak juga untuk kepentingan pribadi, insya Allah tidak. Tapi memang niatnya untuk bermanfaat di masyarakat, untuk menyerap aspirasi dan kebutuhan di masyarakat yang bisa kita dorong nanti. Cukup itu aja Kang. Baik. Ini saya gimana ya ngomongnya ya? Saya tidak menggiring Anda semuanya, pemirsa. Tetapi chemistry saya dapat nih sama Bung Robin ini. Dalam gambaran saya, ini adalah caleg potensial, anak muda yang dinamis menurut saya. Dan kalau berpikir nyalek itu untuk urusan ekonomi, kayaknya jauh dari Bung Robin ini karena secara ekonomi Bung Robin ini sudah cukup mapan gitu ya. Alhamdulillah ya. Bung Robin adalah salah satu caleg yang menurut saya layak untuk mendapatkan tempatnya di anggota
di kursi legislatif Kota Cilegon. Saya mengatakan bahwa Bung Robin ini caleg potensial, masih muda dan punya track record yang positif. Menurut saya ini salah satu caleg yang patut Anda pilih. Untuk masyarakat Merak dan Grogol, ini adalah calon yang akan mewakili Anda, yang akan menyampaikan aspirasi Anda di legislatif. Dari yang disampaikan tadi, ini memang paket komplit dunia akhirat. Dunia jalan, akhiratnya jalan. Amin. Terima kasih Bung Robin, selama 30 menit sudah menemani saya di sini. Mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan itu bukan pepesan kosong ya. Anda benar-benar melakukan kerja politik itu dengan ikhlas, yang outputnya adalah untuk kemaslahatan masyarakat Kota Cilegon, khususnya di dapil Anda. Betul. Terima kasih. Siap, Mas Bro. Dan guys, kita akan ketemu di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.